warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Fajriya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang deret aritmetika dan penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan deret aritmetika. Ini khusus materi untuk kelas 8 ya, untuk menemani belajar kalian di rumah. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nama tentang deret aritmetika. Deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Untuk bentuk umumnya sendiri di sini ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai UN. U1 itu maksudnya suku ke-1 dan U2 juga suku kedua dan seterusnya ya. Kemudian untuk konsep dasarnya sendiri di sini terdapat dua rumus, sebenarnya berasal dari satu rumus tapi kita kembangkan jadi dua sesuai dengan permasalahan yang ada agar kita menggunakan rumus yang tepat. Nah, untuk yang pertama di sini ada Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Rumus ini digunakan apabila yang diketahui adalah banyak suku atau N. Kemudian suku pertama yaitu A atau suku ke N yaitu UN. Jadi ketika N, A, dan UN-nya sudah memenuhi, maka dianjurkan untuk menggunakan rumus yang pertama ini ya. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu ada Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1B ya. Rumus ini digunakan apabila yang diketahuinya itu adalah banyak suku, terus suku pertama dan beda atau N, A, dan B. Asal mula dari pengembangan rumus ini adalah A. Nah, yang terdapat di konsep dasar pertama. Kemudian ada A ditambah dalam kurung N dikurangi 1B yaitu UN. Jadi sebenarnya mereka itu masih satu induk tapi sudah dikembangkan agar memudahkan kita dalam pengerjaan soal-soalnya. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama ini adalah, untuk contohnya adalah diketahui suatu deret aritmetika 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 dan seterusnya. Tentukan jumlah ke-10 suku dari deret tersebut. Nah, jika ada deretnya seperti ini, maka bisa kita prediksi terdapat suku pertama, terdapat beda, dan terdapat N. Apakah benar prediksinya? Coba kita buktikan. Oke. Yang pertama itu ada A. A-nya adalah sama dengan 3. A itu suku pertama ya. Kemudian B, rumus dari beda atau selisih yang sudah dijelaskan minggu kemarin adalah U2 dikurangi U1. U2-nya di sini adalah angka 7, U1-nya adalah 3. Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian untuk N itu banyaknya suku, di situ ada ke 10. Yang membedakan deret aritmetika dengan barisan aritmetika adalah kalau di deret aritmetika dia terdapat kata kunci berupa jumlah atau total gitu. Nah, jadi kalau terdapat kata jumlah atau total ini dia sudah termasuk deret aritmetika. Kalau untuk barisan aritmetika kan tentukan suku ke-10 gitu, tidak ada kata jumlah, maka itu barisan. Nah, sudah diketahui semua, berarti yang telah kita ketahui adalah A, B, dan N. Otomatis kalau A, B, dan N yaitu menggunakan konsep dasar yang kedua. Nah, konsep dasar yang kedua itu adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung B tutup kurung. Nah, kita telaah terlebih dahulu ya. 2A di sini artinya adalah 2 dikali dengan A. Oke, diingat-ingat ya, 2A itu artinya dikali 2 dikali A. Oke, sekarang kita masukkan semua angka-angkanya. Sn berubah menjadi S10 ya. Setiap ada huruf N diganti dengan angka 10
setiap ada huruf A diganti dengan 3 dan setiap ada huruf B diganti dengan angka 4. Berarti S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 10 dikurangi 1, 4 tutup kurung. Yang kita nanti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian kemudian yang terdapat di dalam kurung. Jadinya seperti ini. 10 dibagi 2 itu kan hasilnya 5. Kemudian buka kurung, 2 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6. Ditambah, nah yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan, 10 dikurangi 1 yaitu 9. Nih, 10 dikurangi 1 yaitu 9. Kemudian 4-nya mengikuti, tutup kurung. Lanjut lagi. Nah, dalam kurung 9 terus 4 tutup kurung. Ini artinya adalah 9 dikali 4 ya. Untuk perhitungannya. Kemudian nah 5 tetap ya, karena dalam kurungnya ini belum selesai, jadi yang di depannya tetap semua. 5 buka kurung 6 ditambah 9 kali 4 tadi hasilnya adalah 36. Oke, lanjut. Setelah kita temukan hasilnya 36, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu 6 ditambah 36 adalah hasilnya 52. 42. Jadi untuk penulisan di bawahnya adalah sama dengan 5 dalam kurung 42 tutup kurung. Nah, 5 dalam kurung 42 ini artinya adalah 5 dikali 42. Setelah kita hitung, kita temukan hasil akhirnya yaitu 210. Jadi jumlah ke-10 suku dari deret tersebut adalah 210. Kita lanjut ke menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan deret aritmatika. Kalau menyelesaikan permasalahan sehari-hari ini bentuk soalnya yaitu soal cerita. Sekarang silakan kalian simak soalnya. Untuk contoh yang pertama ya, di sini terdapat 2 contoh, kita jelaskan satu persatu. Untuk contoh yang pertama, seutas pita dibagi 12 bagian dengan panjang yang membentuk deret aritmatika. Jika pita yang terpendek 20 cm dan yang terpanjang 185 cm, tentukan panjang pita semula. Kita jawab. Ketahui dulu ya. Untuk yang pertama itu ada kata-kata di situ pita terpendek. Kata pita terpendek itu sama aja kayak suku yang pertama karena angkanya kecil ya. Berarti pita terpendek itu dalam kurung A ya maksudnya sama dengan 20. Kemudian ada kata-kata di sini pita terpanjang. Pita terpanjang itu artinya sama dengan UN. UN-nya ini di sini sama dengan 185 cm. Karena kalau terpanjang itu kan artinya sudah paling pojok ya. Nah, kalau dalam konsep dasar itu kan paling pojok itu artinya adalah UN. Nah, berarti di sini UN-nya sama dengan 185. Kemudian N-nya itu 12. Nah, di sini ada kata-kata dibagi ke 12 bagian. Nah, berarti N-nya sama dengan 12 ya. Mau 12 bagian ke 12 apa? Jadi kalau misalkan di sini nggak ada keterangan terpendek, terpanjang atau apapun, berarti dia masuknya ke N. Maka kalau kita sudah ketahui ada A, ada UN dan ada N, maka kita menggunakan konsep dasar yang pertama, yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, N-nya kita ganti dengan 12, A-nya kita ganti dengan 20, dan UN-nya kita ganti dengan 185. Maka jadinya seperti ini. S12 sama dengan 12 per 2 dalam kurung 20 ditambah 185. Kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian jika pembagiannya bisa dibagi, maka langsung kita bagi saja. Maka di bawahnya sama dengan 12 dibagi 2
Oke. 6 dalam kurung 205. Ini artinya adalah 6 dikali 205. Setelah kalian hitung, maka hasilnya adalah 1230. Setelah kita temukan hasilnya, kita buat kesimpulan. Jadi, panjang pita semula adalah 1230 cm. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini, di dalam aula terdapat 25 baris kursi. Baris pertamanya memuat 20 kursi. Setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Berapa jumlah seluruh kursi dalam aula tersebut? Oke, kita jawab. Ketahui terlebih dahulu ya. Yang pertama itu baris kursi. Di situ terdapat kata-kata baris kursi. Baris kursi itu berarti masuknya ke N. Karena banyak baris kursi, barisnya itu banyak. Jadi N-nya sama dengan 25. Kemudian untuk baris pertama yaitu A sama dengan 20. Di sini baris pertama itu artinya itu suku pertama. Suku pertamanya adalah 20. Kemudian kursi lebih banyak daripada kursi di depannya itu artinya sama dengan beda. Bedanya adalah 4. Berarti B sama dengan 4. Ketika yang diketahui adalah N, A dengan B, berarti kita menggunakan konsep dasar yang kedua, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1B. N-nya diganti dengan 25, A-nya diganti dengan 20, dan B-nya diganti dengan 4. Menjadi S25 sama dengan 25 per 2 dalam kurung 2 dikali 20 ditambah dalam kurung 25 dikurangi 21 tutup kurung 4 tutup kurung. Nah, seperti yang kita bahas di awal, 2A itu artinya 2 kali A, sedangkan A-nya diganti dengan 20, berarti 2 dikali 20. Kemudian karena 25 dibagi 2 itu tidak bisa, 25 itu kan bilangan ganjil, 2-nya itu bilangan genap, maka kita tulis seperti awalnya saja. Jadi tidak kita utak-atik ya, tetap seperti awalnya. 25 per 2 dalam kurung 2 dikali 20. 2 kali 20 itu kan 40. Ditambah, nah 25 dikurangi 1 menjadi 24. Berarti 20 dalam kurung 24 terus 4 tutup kurung. Lanjut, masih tetap di depannya 25 per 2 buka kurung 40 ditambah, nah ini dikalikan ya, jangan lupa ya, 24 dikali 4. 24 dikali 4 adalah 96. Jadi 40 ditambah 96. Kemudian 25 per 2 dikali 136. Nah, ada yang bisa kita bagi terlebih dahulu ya untuk memudahkan pembagian, yaitu 136 kita bagi dengan 2, yang hasilnya adalah 68. Jadi perkaliannya tinggal 25 dikali dengan 68 menghasilkan 1700. Kita tarik kesimpulan, jadi banyak kursi yang ada di aula tersebut adalah 1700. Oke, untuk quotes of the day atau kata-kata mutiara hari ini adalah practice make us bahasa Inggrisnya maklum masih practice makes us right, repetition make us perfect. Praktek membuat kita benar, dan namun pengulangan membuat kita sempurna. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.